Perceraian kini tak lagi menjadi hal tabu bagi para selebritis. Berdalih tak ada kecocokan, sejumlah selebriti melayangkan gugatan cerai mereka ke pengadilan agama dan harus rela rumah tangga mereka berakhir di atas palu hakim. Lantas benarkah ngototnya Marshanda untuk bercerai dari Ben Kasyafani terbentur dengan gigihnya Ben Kasyafani yang tidak ingin bercerai? Dan mengapa Bopa Castello menolak permintaan uang idah dan uang mut'ah yang diminta oleh Putri Mayasari? Pemirsa, simak kisahnya berikut ini. Entah menjadi tren atau memang harus seperti ini caranya, perceraian seolah menjadi harga mati bagi para pesohor di negeri ini ketika rumah tangga mereka sedang menghadapi masalah dan tak menemukan solusi sebagai jawabannya. Setidaknya itulah yang tengah dihadapi oleh Marshanda dan Ben Kasyafani, juga Bopa Castello dan Putri Mayasari. Setelah rumah tangganya dilanda kisruh selama 3 bulan terakhir, akhirnya Andriani Marshanda dan Ben Kasyafani kembali bersanding. Sayangnya, bertemunya Caca dan Ben ini tak lagi sebagai sepasang insan yang terbius cinta, melainkan sebagai pasangan yang tengah berseteru guna mengakhiri jalinan cintanya yang telah memasuki sidang perdana di Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Niat Caca untuk segera bercerai dari Ben sepertinya tak bisa ditawar lagi. Air matanya terus menetes sepanjang upaya mediasi seolah menjadi jawaban jika batinnya tengah memendam sesuatu karena cinta. Sementara Ben dengan gayanya yang santai nampak percaya diri mengikuti persidangan tanpa dampingan kuasa hukum. Dari wartawan diharapkan keluar ya. Tidak, ini laporkan ini. Itu lapor kita kapan? Ya. Udah. Ada nggak? Silau dah. Upaya mediasi yang telah ditempuh Marshanda dan Ben di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin memang belum menjadi klimaks atas nasib rumah tangga mereka yang sudah berjalan selama 3 tahun ini. Pasalnya, ngototnya Caca untuk bercerai dari Ben bertolak belakang dengan keinginan Ben yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Alhasil, mediasi di luar ruang sidang menjadi pilihan. Lantas, akankah Caca akan luluh melihat kegigihan Ben atau justru keputusan cerai menjadi solusi atas kegundahan yang tengah dirasakannya? Jika berhasil mendamaikan, maka mediator nanti akan melapor kepada majelis hakim tentang hasil mediasi itu berhasil. Kemudian pihak-pihak akan dipanggil ke persidangan dan nanti dalam persidangan tersebut perkara akan dicabut. Tetapi jika sebaliknya mediator menyatakan mediasi itu gagal, maka oleh majelis hakim akan memanggil pihak-pihak untuk hadir di persidangan, kemudian proses perkara akan dilanjutkan. Sebagaimana sikap yang telah disampaikan oleh Caca bahwa memang tetap ingin melanjutkan proses perceraian ini, itu sikap tetap sudah mantap, jadi nggak ada perubahan apapun gitu. Itu sikap yang ditunjukkan tadi.
Kabar keretakan rumah tangga Cha-Cha dan Ben memang cukup mengejutkan. Selama ini mereka terlihat harmonis dan adem ayem, terlebih saat Sienna Amerah Kasyafani lahir. Namun ibarat bom waktu, kabarnya Cha-Cha telah merasakan ketidakcocokan terhadap Ben sejak 1 tahun terakhir, dan puncaknya ketika 3 bulan mendekati ulang tahun pernikahan mereka. Dan penyebab soal Marshanda menggugat Ben pada 23 April pun berhembus. Salah satunya soal kabar tentang tingkah pola Ben mengenai pemahaman suatu ajaran agama tertentu. Dan kini Cha-Cha pun harus bersabar untuk menyandang status sebagai janda karena kegigihan Ben bukan tidak mungkin akan memperlama jalannya persidangan. Dalam hal ini belum bisa diprediksi seberapa banyak lagi persidangan yang akan dilalui. Dan alasan kita pun alasannya tidak menyinggung siapapun. Gitu. Ini hanya menyangkut antara Marshanda dengan Ben. Jadi nggak ada pihak lain yang kita jadikan alasan untuk mengajukan gugatan ini. Faktanya adalah memang rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, hanya itu. Yang satu ingin cerai, yang satu tetap ingin rukun, gitu. Kan itu persoalannya. Jadi tidak ada akibatnya yang dibicarakan ya. Hanya masalah hati, yang satu ingin bercerai, yang satu ingin rukun, hanya itu aja. Tidak hanya Marshanda yang mati-matian tak mau lagi seatap dengan Ben Kasyafani, komedian Bopak Castello telah lebih dulu menjalani proses persidangan cerainya di Pengadilan Agama Kota Depok, juga memilih kata cerai sebagai jalan terbaik bagi dirinya. Walau hubungan Bopak dengan Putri Mayangsari serta putra sematawayangnya Talavaza Indrayana Bidui belakangan kembali harmonis, bukan jaminan bagi Bopak untuk bisa menerima Putri kembali sebagai istrinya. Bahkan tuntutan Putri di tengah jalannya sidang cerainya soal uang idah dan mut'ah langsung ditolak oleh kuasa hukum Bopak dengan dalih jika Putri dianggap tidak pantas menerima uang idah dan mut'ah karena telah meninggalkan Bopak saat usia pernikahan mereka berusia 3 bulan. Tadi itu ada sedikit perbedaan pendapat itu mengenai satu, bagaimana terhadap uang idah dan juga uang mut'ah, dan juga mengenai biaya hidup si anak. Kita keberatan mengenai uang idah dengan uang mut'ah itu, kita keberatan karena dia meninggalkan tempat tinggal mereka, dia itu di Pondok Artis di Bogor, sehingga kita menurut kompilasi hukum Islam baik itu pasal 81 dan 82 itu kan juga tidak dapat diberikan itu. Kalau masalah itu semua gugat-gugatan, kan aku di sini aku kan cuman ikutin proses sidang lah. Tapi kalau masalah gugatan itu kan aku semuanya kan aku udah serahin sama kuasa hukum aku. Tuntutan Putri pada Bopak memang mengejutkan. Pasalnya, selama ini ia hanya menuntut pengakuan serta tanggung jawab Bopak terhadap anak laki-lakinya. Namun mengapa di saat Bopak telah pede dan yakin jika ayah biologis Talavaza adalah dirinya, Putri kembali menuntut Bopak secara materi. Tidak hanya tuntutan uang idah dan uang mut'ah, Putri juga menuntut 10 juta rupiah setiap bulannya untuk biaya hidup Talavaza. Lantas, apakah benar jika Putri tengah memanfaatkan Bopak dalam urusan materi? Kalau itu definitif dia tuntut itu 10 juta per bulan untuk anak. Mengenai uang idah dan juga uang mut'ah termasuk, kalau itu kita juga nyatakan ditolak. Tapi kalau mengenai uang anak, kehidupan si anak itu kita itu tetap bertanggung jawab dua-dua, baik daripada Putri maupun juga daripada Pak Bopak sendiri untuk bertanggung jawab masalah kehidupan, itu intinya. Kalau aku sih ya yang penting ini loh, nafkah untuk anak aku gitu selama sebulan gitu. Tapi aku nggak mau sebutin nominalnya berapa-berapa, yang penting ini ya cukup lah untuk berapa, misalnya kan anak aku sehari itu 20.000 bisa jajannya, itu baru jajan, emang belum susu gitu. Tapi kalau nominalnya aku nggak bisa sebutin di sini. Dewi Fortuna menjadi milik Anang Hermansyah. Tidak hanya diprediksi lolos menjadi wakil rakyat, Anang juga bersiap memiliki momongan karena Ashanti tengah mengandung calon anaknya. Lalu seperti apa Anang Hermansyah memaknai kebahagiaan yang datang beruntun ini?